Haleluya. Kita percaya sukacita Tuhan melimpah atas kita. Yang percaya katakan yes. Yes. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Terima anggur yang baru sore ini saudaraku. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini saudaraku, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, semua katakan belenggu dosa, belenggu dosa sudah dipatahkan. Semua kembangkan tanganmu, sorak dengan suara yang paling kuat katakan. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Oh yeah. Diterima anggur yang baru. Katakan lagi saudaraku, Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Angkat kedua tanganmu, katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan sudah tiba. Oh yes, we believe. Belenggu dosa sudah dipatahkan. Semua bersorak-sorai dengan suara yang lebih kuat katakan. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Angkat kedua tanganmu tinggi saudaraku, katakan. Anggur tengok kiri kanan muka belakangmu. Yang di atas jangan ketinggalan, terima anggur yang baru. Dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Shalom, jumpa kembali dengan YouTube Pendeta Momon A. Wangsa. Hari ini saudara, kita akan berbicara tentang Pentakosta, karena hari ini Gereja Tuhan memperingati hari Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita simak. Pentakosta adalah berasal dari bahasa Yunani, berarti Pentekoste, berarti hari ke-50 atau disebut Minggu Putih. Adalah hari raya untuk memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para murid di Yerusalem. Tepatnya setelah 10 hari Tuhan Yesus naik ke sorga. Lebih lanjut, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur. Berkati perenungan firman Tuhan. Kuasai dengan Roh Kudus
sehingga kami dibimbing, diarahkan dengan pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saya akan kutip, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa Pentakosta ketika murid-murid Tuhan berdoa, ketika murid-murid Tuhan berpuasa di suatu tempat, yaitu di loteng di atas, maka apa yang terjadi pada saat mereka berdoa, mereka berpuasa, maka tiba-tiba datanglah tiupan angin keras kepada mereka, melawat mereka, menjamah mereka, sehingga dapat dilihat dengan tiupan angin besar itu, maka tiba-tiba lidah-lidah seperti nyala api itu menghinggapi murid-murid Tuhan waktu itu. Dan setelah itu apa yang terjadi, saudara? Maka mereka penuh dengan Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya, saudara, gereja Tuhan itu perlu penuh dengan Roh Kudus. Maka daripada itu, mari kita memohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berpuasa di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan izinkan kita dilawat, dipulihkan, ada revival kembali dalam kehidupan kita, dalam jemaat Tuhan, dalam gereja Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengenang 2000 tahun yang lalu, tepatnya 2020 tahun yang lalu, Tuhan melawat gerejanya. Nah, biarlah kita juga dilawat hari-hari ini dengan Roh Kudus, dipenuhkan dengan Roh Kudus, sebab itu sangat penting. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan ketika gereja Tuhan dilawat dengan Roh Kudus, maka apa yang terjadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Mereka, murid-murid itu bisa bahasa dunia. Dia kuasai bahasa dunia. Diberikan oleh Tuhan. Mereka itu bahasa dunia sehingga mengerti, dan itu untuk memberitakan Injil. Bukan hanya itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus yang gereja mula-mula berdiri, sekali dia berbicara tentang firman Tuhan, maka orang-orang yang mendengar firman Tuhan itu 3.000 orang bertobat. Itu karena pengurapan dan kuasa Tuhan. Bukan hanya sekedar itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab menyatakan mujizat Tuhan dilakukan oleh Allah lewat anak-anaknya, lewat hamba-hambanya, lewat rasul-rasulnya. Maka yang buta dicelikan. Alkitab mengatakan yang timpang, yang lumpuh berjalan. Wah, luar biasa, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu dampak, efek daripada Roh Kudus melawat umat Tuhan, gereja Tuhan. Dan kita perlu hari-hari ini gereja-gereja Tuhan berdoa, memohon kepada Tuhan, khususnya dalam COVID-19 yang melanda dunia ini. Minta lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, kiranya Allah berkenan melawat dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu, merendahkan diri, gereja-gerejamu, umat-Mu, hamba-hamba-Mu. Kami minta belas kasihan Tuhan untuk melawat gereja Tuhan, melawat ya Tuhan umat-Mu, melawat dunia ini dengan lawatan Tuhan, sehingga ada revival dalam diri hamba-Mu, revival dalam diri jemaat-Mu, revival dalam gereja Tuhan. Dan kami memohon kepada Tuhan, kuatkan iman kami dalam menghadapi COVID-19 ini. Tangan Tuhan menolong. Kami berdoa untuk seluruh dunia ini berkati dengan berkat Allah, dengan kasih Allah, dengan kuasa Allah. Biar roh Tuhan menguasai, sehingga kekuatan Allah mengalir.
Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Berkati presiden kami, berkati wakil presiden kami, berkati ya Tuhan Yesus, para medis, berkati rakyat dan negara ini dengan berkat Tuhan. Hingga ada pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih, kami membawanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu dan terima berkat Allah. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kiranya kasih karunia, anugerah damai sejahtera, berkat yang datang daripada Allah Bapa di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus yang akan memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua katakan amin, amin, amin. God bless you. Tuhan berkati.